Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukruhu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Manhaji tentang sholatul musafir, sholatul musafir, sholatnya orang musafir. Musafir mendapatkan perhatian khusus dari syariat, ya. Dan Allah telah berfirman, "Wa ma 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan. Di antara kesulitan yang dialami adalah seorang ketika sedang dia bersafar, sehingga dia butuh perhatian khusus dari syariat. Rasulullah SAW bersabda, "As-safaru qit'atun minal azab, yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa thawbahu wa naumahu, fa idza sungguhnya safar adalah bagian daripada siksaan, artinya kesusahan, bukan siksa tapi kesusahan. Kenapa? Karena safar tersebut akan menghalangi seorang dari minum yang biasa dia minum, dari makan yang biasa dia makan, dari baju yang biasa dia pakai, dari kebiasaan-kebiasaan kenikmatan yang biasa dia rasakan, dari tidur yang biasanya dia tidur seperti itu, ya. Jika salah seorang sudah selesai dari safarnya, falyu'ajjil ila ahlihi, maka hendaknya dia kembali kepada idza qada ahadukum nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Jika sudah selesai safarnya, segera kembali kepada istrinya. Karena kesulitan yang dialami oleh orang yang bersafar, maka orang musafir mendapatkan banyak rahmat, seperti dia dibolehkan untuk tidak berpuasa, ya. Kemudian juga doanya dikabulkan, ya. Kemudian juga di antaranya dia diizinkan untuk sholat dengan dimudahkan. Di dua sisi, boleh mengqasar dan boleh juga menjamak sholat, ya. Jadi dua keringanan bagi musafir. Yang pertama adalah boleh mengqasar salat, bahkan sunnah, ya, disunnahkan mengqasar salat. Mengqasar salat. Kemudian dibolehkan menjamak salat. Yang pertama, yang kedua, dibolehkan menjamak salat. Baik, pertama perlu kita perhatikan. Kita mengatakan di sini disunnahkan. Artinya mengqasar salat tidak wajib. Ya, ingat, mengqasar salat tidak wajib. Oleh karenanya diriwayatkan dari sebagian sahabat seperti dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, mereka musafir dan mereka tidak mengqasar salat. Seandainya mengqasar salat hukumnya wajib, tentunya mereka akan mengqasar salat. Tapi buktinya mereka, bahkan di antara mereka ada yang bersafar namun tidak mengqasar salat, sehingga mengqasar salat itu hukumnya tidak sampai wajib, tapi hanyalah sunnah. Tentu dianjurkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dalam kondisi musafir salatnya itmam 4 rakaat, enggak pernah, ya. Tapi selalu dalam kondisi salat diqasar. Baik, apa saja salat yang diqasar? Qasar adalah yaitu salat sunat 4 rakaat. Dalam ini adalah zuhur, maghrib, asar, dan isya. Ini yang diqasar dari 4 menjadi 2 rakaat. Ada yang tidak boleh diqasar.
Ada 3. Yang pertama adalah sholat nazar, kata mereka sholat. Mazhab Syafi'i sholat nazar. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad. Jadi seorang nazar sholat, misalnya dia bernazar untuk sholat duhur di mana, ya. Jadi tetap nazarnya 4 rakaat, maka tidak boleh dia sholat 2 rakaat. Kalau dia bernazar sholat 4 rakaat, meskipun dia sedang safar, tidak boleh jadikan 2 rakaat. Kemudian misalnya sholat sunnah. Misalnya dia sholat, karena menurut mazhab Syafi'i, boleh seorang musafir kemudian dia sholat qobliyah. Meskipun dia qasar, dia boleh sholat qobliyah. Misalnya qobliyah zuhur 4 rakaat, maka tetap 4 rakaat, tidak dikosor menjadi 2 rakaat. Ya. Jadi sholat sunnah yang disyariatkan 4 rakaat, tidak dikosor menjadi 2 rakaat. Ya. Ya, demikian juga diantaranya adalah sholat qadha. Salat qadha ini, ya, jika kewajiban mengenainya dalam kondisi mukim, maka dia mengqadhanya tetap 4 rakaat meski dalam kondisi safar. Tetapi jika kewajiban mengenainya, artinya dia lupa sholat misalnya. Dia lupa sholat ketika sedang di rumah, dia lupa sholat duhur misalnya. Kemudian dia bersafar. Ketika mau sholat asar, dia baru ingat, ya Allah saja dia belum sholat duhur. Misalnya, dia tadi lupa, di rumah lupa sholat duhur, tiduran kayak apa kayak. Kemudian dia bersafar di tengah jalan, asar dia ingat, ya Allah tadi saya belum sholat duhur. Apakah dia sholatnya 2 rakaat karena dia sedang musafir? Jawabnya tidak boleh, karena kewajiban ketika mengenainya dia dalam kondisi mukim. Sehingga ketika dia musafir dia tetap sholat 2 rakaat. Ya. Namun jika kewajiban mengenainya dalam kondisi musafir, dalam kondisi safar, maka dia boleh mengqadhanya qasar dalam safar tersebut atau safar yang lain. Tapi jika dia mengqadhanya di waktu mukim, maka 4 rakaat. Contohnya begini, seorang ketika dia safar, dia lupa salat zuhur. Dia lupa salat zuhur dan dia tidak niat jama'. Kemudian dia baru ingat ketika maghrib. Kalau dia ingatnya masih dalam kondisi safar, ya sudah, dia tinggal salat 2 rakaat. Karena kewajiban mengenai dia dalam kondisi dia musafir, sehingga kewajibannya 2 rakaat. Atau dia mengingatnya dalam safar yang lain. Besok hari dia safar lagi, kemarin minggu lalu saya ternyata lupa sholat, atau saya sedang safar, saya lupa sholat zuhur. Maka dia mengqadhanya 2 rakaat. Tapi kalau dia mengqadhanya sudah jadi mukim, harus 4 rakaat. Meskipun kewajiban mengenainya ketika sedang safar. Ya, jadi ini penjelasan, tidak semua sholat boleh di qasar. Kemudian dibolehkan menjamak salat. Menjamak salat juga cuma ada 2 ya tentunya. Itu zuhur dan asar. Kemudian maghrib dan isya. Baik jamak takdim maupun jamak takhir. Tapi kita akan bahas tentang syarat-syarat mengqasar dan syarat-syarat menjamak setelah ini insyaallah taala.
Syarat umum bolehnya qasar dan jamak. Bolehnya untuk melakukan qasar dan jamak. Nanti bos lainnya kita sebutkan syarat khusus. Ya. Syarat umum yang pertama bahwasanya ya safarnya harus jarak safar, harus mencapai jarak safar. Ya menurut mazhab jumhur kurang lebih 80 km. Tentu ada khilaf masalah ini. Ya, tapi intinya siapa pendapat jumhur ada yang 80 1 km. Ya. Ini syarat pertama ya. Yang kedua dia niat safar memang. Dia safarnya diniatkan. Beda kalau dia berjalan dia tidak tahu entah kemana. Berbeda jika dia jalan tanpa tujuan atau hanya ngekor tanpa tahu arah kemana, atau hanya ngekor tanpa tahu tujuannya safar, tujuannya mencapai jarak safar atau tidak. Misalnya prajurit ngikut panglima, pokoknya jalan, entah kemana dia nggak tahu. Dia jalan, dia tidak tahu ternyata jalannya sampai 100 kilo. Dia menyangka cuma dekat, mungkin 20 kilo, 30 kilo, ternyata sampai 100 kilo. Ketika dia tidak niat safar, menurut mazhab Syafi'i, dia tidak dianggap musafir. Contoh yang berikutnya lagi, safarnya harus safar mubah atau safar ibadah. Seperti safar haji, safar jualan, safar dagang, safar untuk berdagang, safar untuk jalan-jalan boleh. Tidak boleh safar untuk maksiat. Tentu ini juga masalah khilaf ya. Ada orang misalnya dia pengen waliyadzubillah pengen main judi di Las Vegas misalnya, dia bersafar. Apakah selama dia bersafar dia boleh jamak dan qasar salat? Ulama Syafi'i mengatakan enggak boleh niatnya untuk main judi. Nah, kalau kita membolehkan dia untuk jamak dan qasar salat, berarti kita membantu dia untuk main judi di Las Vegas misalnya. Jadi yang berzina di Bangkok atau di mana, kemudian kita mengatakan tidak boleh. Tentunya ini pendapat yang mengatakan tidak boleh. Kalau safarnya safar masjid tidak boleh dia tarakhas. Tidak dia boleh mengambil rukhsah safar. Tentu sebenarnya mengatakan boleh. Biar aja dia mengambil rukhsah safar atau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini syarat umum untuk membolehkan qasar atau jamak ya. Tapi syarat khusus. Berikutnya syarat khusus. Qasar. Yang pertama, salatnya mengenai kewajiban salatnya gitu. Yang pertama jadi dia dalam kondisi musafir dan salatnya dan kewajiban salatnya mengenainya dalam kondisi dia safar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seorang dia tidak bersafar,
dia terkena kewajiban safar ketika sedang bersafar. Dia lagi bersafar, terus azan zuhur. Kemudian dia mengerjakan ketika sedang safar. Ketika menjelang safar, maka sholatnya 2 rakaat. Beda kalau dia sedang safar, kemudian azan zuhur. Berarti dia kena kewajiban sholat zuhur ketika sedang safar. Tapi dia mau mengerjakannya sudah sampai di rumah, sudah mukim. Ya, nggak boleh tetap dikerjakan mukim. Karena dia sudah tidak musafir lagi. Jadi menurut fikih manhaji 2 syarat ya. Di sini tergabung 2 syarat. Pertama dalam kondisi musafir. Yang kedua kewajiban salatnya mengenainya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kewajiban salatnya mengenai dalam kondisi safar. Perhatikan. Menurut mazhab Syafi'i, menurut fikih manhaji, jika ya, dia terkena kewajiban safar, kewajiban salat zuhur misalnya, salat zuhur, masih dalam kondisi safar, tapi dia mau mengerjakannya ketika sudah mukim, maka wajib 4 rakaat. Karena tidak memenuhi persyaratan. Ya, persyaratan kedua tidak terpenuhi karena persyaratan pertama dalam kondisi musafir sudah hilang. Jadi terkumpul dua-dua. Terkena kewajiban dalam kondisi musafir, mengerjakannya juga dalam kondisi musafir. Baru dikosam. Adapun terkena kewajiban dalam kondisi musafir, mengerjakannya ketika sudah mukim, maka tidak bisa, harus 4 rakaat. Demikian juga jika sebelum berangkat safar, azan zuhur ya misalnya, azan zuhur, dia masih di rumah, masih mukim, berarti kena kewajibannya ketika sedang mukim. Lantas dia safar, maka tetap 4 rakaat. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat kedua. Dia terkena kewajiban sholatnya. Ya, perhatikan syarat kedua sini. Terkena kewajiban sholatnya ketika dalam kondisi safar. Jadi saya gambarin ini. Dia masih di rumah. Azan zuhur. Allahu Akbar. Berarti dia terkena kewajiban. Dia masih mukim. Terus dia naik kendaraan menuju ke Bandung dari Jakarta. Tengah jalan sudah lewat 80 kilo. Jam-jam 2-an dia mau sholat zuhur. Atau masih 30 kilo, dia sudah menuju ke Bandung, dia mau sholat zuhur. Nah, dia sholat zuhur itu harus 4 rakaat. Menurut penulis fikih manhaji. Kenapa? Karena kewajiban yang mengenai dia sholat zuhur waktu itu, dia masih dalam kondisi mukim. Jadi meskipun dia sudah safar, tetap dia mengerjakan kewajiban sholatnya yang mukim. Namun ini diselisihi, ini kalau ini sepakat. Kalau ini ada khilaf di kalangan para ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'i. Menurut fikul manhaji, dia harus salat 4 rakaat. Karena kewajiban salat mengenainya ketika dia sedang dalam kondisi mukim. Menurut Syekh Muhammad Az-Zuhaili, bahwasanya dia meskipun salat azan zuhur masih di rumah, kalau dia sudah sedang dalam kondisi safar, dia boleh 2 rakaat. Ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili dan menjelaskan bahwasanya orang yang menyangka dia harus wajib 4 rakaat telah keliru. Jadi jelaskan dalam ta'liqnya, catatan kakinya, karena kata dia yang menjadi patokan adalah kondisi dia. Itu lebih kuat ketika dia sedang bersafar daripada kewajiban sholat. Meskipun kewajiban sholat mengenai dia tatkala dia sedang mukim, tapi ketika dia ingin mengerjakannya, dia sudah dalam kondisi musafir, maka dia boleh qasar. Jadi untuk kondisi kedua ini yang lebih rajih, yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab, yang lebih kuat, dia tetap boleh qasar. Tetap boleh qasar. Ini syarat qasar yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ulangi. Intinya pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i dan dikuatkan oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili, pokoknya dia boleh qasar kalau dalam kondisi musafir.
Terserah kewajiban salat mengenai dia tatkala dia masih dalam kondisi mukim atau dalam kondisi musafir ya. Tidak jadi masalah ya. Yang penting dia mengerjakannya dalam kondisi musafir. Lain halnya kalau sudah keluar waktu. Kalau keluar waktu berarti salat qadha. Kalau salat qadha dia tidak boleh mengerjakannya. Sudah kita jelaskan sebelumnya tadi. Kalau terkena kewajiban dalam kondisi mukim, kemudian dia mengqadha dalam kondisi safar, tetap dikerjakan 4 rakaat. Tadi sudah kita jelaskan. Baik. Syarat yang kedua, yang ini juga agak repot ya. Ini dapat jumhur ulama mazhab Hanabilah dan mazhab Syafi'iyah. Yang kedua, baru boleh tarakhus. Tarakhus itu melakukan qasar, keringanan salat, qasar dan jamak jika telah mufaraqatul bunyan, mufaraqatul al-imran, yaitu jika telah berpisah atau meninggalkan bangunan-bangunan kota. Jadi ini syarat ya. Karena menurut jumhur ulama, terutama mazhab Syafi'i dan Hanabilah, Allah membolehkan seorang mengqasar jika sudah dalam kondisi musafir. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun taqsuru min as-salati in khiftum ay yaftinakum alladziina kafaru. Jika kalian sudah darabtum fil ardi, itu sudah dalam perjalanan di atas muka bumi, itu juga musafir, maka tidak mengapa mengqasar salat. Nah, orang baru dikatakan benar musafir kalau dia sudah meninggalkan kampungnya. Masih dalam kampung belum musafir kata mereka. Sehingga disyaratkan mereka seorang musafir baru boleh menjalankan keringanan, ya tarakhus itu rukhsah safar boleh menjalankan keringanan yaitu qasar dan jamak jika dia sudah meninggalkan bangunannya. Nah, menurut mereka kota ada 2 model. Ada kota yang ditutupi dengan pagar seperti kota Madinah. Kota Madinah dulu saya lihat sejarah dan lihat maket-maket tentang Madinah zaman dahulu. Kota Madinah itu kecil. Kota Madinah itu ibarat seperti Masjid Nabawi zaman sekarang. Masjid Nabawi zaman sekarang itulah seluruh kota Madinah di zaman Nabi SAW. Dan pagar Masjid Nabawi yang ada sekarang itulah pagar kota Madinah. Artinya siapa yang keluar dari pagar tersebut dia sudah meninggalkan kota Madinah. Dan dia sudah boleh untuk menjalankan keringanan. Makanya Nabi SAW ketika sampai di Dzulhulaifah kira-kira dari kota Madinah 20-an kilo. Beliau sudah sholat zuhur 2 rakaat. Meskipun belum sampai ke Mekah ketika Rasulullah SAW haji wada, Rasulullah SAW kan mampir sehari di Dzulhulaifah. Di situ Rasulullah SAW sholat 5 waktu dengan qasar. Padahal baru 20 kilo. Tapi kenapa? Karena beliau sudah meninggalkan kota Madinah. Sehingga mereka mengatakan disyaratkan kita baru boleh untuk melaksanakan tarakhus safar, keringanan safar kalau sudah meninggalkan tembok kota. Kalau kotanya tidak ada tembok, itu meninggalkan bangunan-bangunan kota. Artinya kita sudah ini kota ini, kita tinggalkan sampai sudah tidak ada bangunan lagi, baru kita boleh untuk melaksanakan qasar. Kalau belum masih meninggalkan bangunan masih nyambung belum boleh karena kita masih dalam kota tersebut. Ini rata-rata buku fikih seperti itu, terutama fikih Hambali dan fikih Syafi'i, karena mereka mengatakan itulah orang dikatakan safar. Ya. Tapi ini menjadi repot tatkala kita bicara misalnya di negara-negara Eropa atau di Indonesia lah Jakarta yang bangunan nyambung terus. Bisa sampai 20 kilo, 30 kilo, terus kapan kita baru bisa? Apalagi kalau kita kita lewat jalan biasa, bukan jalan tol ya. Rumah kelihatan terus nyambung ke kota Bekasi, nyambung lagi, nyambung kota Depok, nyambung. Terus kapan kita baru mulai melaksanakan keringanan? Apalagi kalau naik sepeda. Mobil mungkin cepat, naik sepeda baru jalan kaki. Mau kapan kita? Ya. Bahkan sebagian kota ada yang panjangnya 200 kilo, dari ujung ke ujung 200 kilo. Itu satu kota. Dikatakan kota. Kita nggak keluar karena bangunan nyambung terus. Nah, ini repot kita menerapkan pendapat ini. Dan ini pendapat tidak ada nasnya. Tapi inilah pendapatnya Syafi'iyah ya.
Kalau kita mau berpegang teguh dengan pendapat ini, maka kita ini baru boleh untuk melaksanakan keringanan kalau kita sudah meninggalkan bangunan kota. Contoh seperti kalau kita di Bandara Cengkareng. Kalau Bandara Cengkareng dia sudah tempat tersendiri, jauh dari tempat pemukiman. Ketika dia sudah menyempal sendiri, maka kita di Cengkareng baru boleh sholat qasar. Tapi kalau kita pergi ke Halim Perdana Kusuma nggak bisa. Halim Perdana Kusuma diliputi oleh rumah penduduk. Halim Perdana Kusuma diliputi oleh rumah penduduk, maka kita tidak boleh qasar di Halim Perdana Kusuma. Kalau pesawatnya sudah berangkat, meninggalkan kota baru boleh. Ya. Tapi kalau Cengkareng boleh. Lain halnya kalau ternyata Jakarta bersambung bersama, apalagi sekarang sudah ada hotel-hotel sampai menyambung ke Cengkareng, ya ini repot kalau kita ikuti peraturan ini, ya. Ini kan mereka berbicara zaman dahulu. Berbicara zaman dahulu. Sehingga sudah diterapkan sebagian kota-kota bandaranya bersambung dengan rumah masyarakat. Tadinya jaraknya tidak jauh. Masih dianggap dalam kota, bandara dalam kota. Ya. Sebagian kota bandaranya tersendiri menyempal jauh. Ya. Tapi sebagian daerah masih dalam sebagian kota. Intinya wallahu a'lam bishawab. Ya. Tujuan seorang syariat adalah memberi keringanan, bukan merepotkan. Ya. Sehingga saya bilang kalau seorang sudah keluar dari kampungnya, sudah keluar dari kotanya, dari Jakarta ke kota Bekasi sudah boleh, tidak ada masalah. Meskipun bangunan bersambung, ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Selama bangunan bersambung, meskipun dua kota dianggap satu kota. Mereka sebutkan. Jika ada dua kota yang bangunannya bersambung satu kota yang kota lain dianggap satu kota, maka harus lewat dua kota tersebut. Nah, bagaimana kalau tiga kota bangunannya bersambung semua? Cuma ditulis selamat meninggalkan selamat masuk kota. Ini repot seperti itu ya. Allah alam bisawab, tapi apa yang saya sampaikan ini pendapat sebagian salaf seperti pendapat Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah dia berpendapat kalau orang sudah naik kendaraannya, sudah meninggalkan rumahnya, dia sudah boleh qasar, sudah boleh. Jadi sekiranya kita menyampaikan mazhab Syafi'i seperti itu, jadi tidak boleh. Jadi seorang sudah boleh qasar kalau sudah meninggalkan bangunan kotanya. Kalau kita di Jakarta prakteknya kalau sudah sampai di Bandara Cengkareng sudah boleh. Kalau Bandara Halim belum boleh menurut mazhab Syafi'i. Itu lebih hati-hati tentunya ya. Tapi yang saya lebih condong adalah bahwasanya sebagian ya kalau sudah meninggalkan kota misalnya saya Jakarta Timur sudah sampai ke Jakarta Barat sudah, yang penting tujuan saya adalah safar. Saya ingin pergi ke Makassar, saya ingin pergi ke Bandung. Kalau saya keluar dari Jakarta sudah sampai Bekasi saya sudah boleh qasar meskipun bangunan kota Jakarta, kota Bekasi bersambung. Ya. Baik. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, hanya boleh qasar jika berniat untuk menempati kota tujuan kurang dari 4 hari. 4 hari maksudnya 20 kali salat fardu. Satu hari kan 5 waktu. 20 kali salat fardu. Kalau ternyata dia ini, jadi berniat untuk menempati kota tujuan kurang dari 4 hari. Ini tidak termasuk hari perjalanan dan hari meninggalkan, menempati. Misalnya saya dari Jakarta ke Makassar balik ke Jakarta, atau saya dari Jakarta menuju Bandung. Selama dalam perjalanan mungkin saya mampir ke ini, mampir kemana, mampir ke Cianjur, kayak mampir saya nggak tahu arahnya mampir kemana, belum. Ketika saya sudah ngetem di Bandung, nah itu baru dihitung 4 hari. Tapi kalau selama saya niatnya kurang dari 4 hari, 3 hari atau 3,5 hari, saya masih boleh qasar. Tapi kalau saya sudah niat di Bandung, saya akan tinggal 4 hari atau 5 hari. Sejak tiba tidak boleh sholat qasar. Sejak tiba status saya sudah jadi mukim. Jadi syaratnya ini. Perhatikan. 2 kondisi. Jika
niat untuk tinggal, untuk menetap lebih dari 4 hari, maka sejak tiba tidak boleh qasar. Kenapa? Karena statusnya mukim, bukan musafir lagi. Maka ini benar diperhatikan oleh misalnya saudara-saudara kita dari Malaysia. Mereka ketika di hajian, mereka sholat di Arafah 4 rakaat, mereka sholat di Muzdalifah 4 rakaat. Ini saya lihat sebagian teman Malaysia, karena mereka menganggap mereka sudah tiba di Mekah lebih dari 4 hari. Sehingga mereka sudah jadi penduduk kota Mekah, jadi mukim di kota Mekah. Sehingga adapun perjalanan menuju Mina sudah bukan safar lagi. Ya, ini pendapat dan mereka punya ulama dalam hal ini. Ini contohnya. Jadi siapa yang berniat sudah niat lebih dari 4 hari, maka dia sudah statusnya mukim. Nah, tinggal di Mekah para jemaah haji tinggal 7 hari sebelum hari H, sebelum pergi ke Mina. Selama dia sudah 7 hari di Mekah, dia sudah berubah status menjadi mukim. Seakan-akan sama seperti penduduk kota Mekah. Sehingga penduduk kota Mekah kalau pergi ke Arafah, ke Mina bukan safar. Sehingga mereka selama di Mina sholatnya 4 rakaat, tidak ada 2 rakaat. Mereka selama di Arafah mereka sholat 4 rakaat, tidak ada 2 rakaat. Karena pendapat ini. Karena sudah di Mekah sudah lebih dari 4 hari. Yang kondisi yang kedua, ini yang pertama. Jika tidak tahu kapan sampai kapan menetap, maka maksimal 18 hari. Setelah itu kosong. Setelah itu tidak boleh. Misalnya saya pergi ke Bandung, saya cari orang. Tiap hari saya cari, mungkin besok dia saya ketemu dia. Mungkin pokoknya kalau saya ketemu dia saya pulang. Besok cari lagi nggak dapat lagi orang, cari lagi informasinya di Bandung, cari lagi, cari. Sampai ternyata saya 1 bulan sana. Apakah saya kosor terus? Karena saya tidak tahu saya kapan pulang. Kata ulama Syafi'iyah maksimal 18 hari. Hari ke-19 sudah tidak boleh kosor lagi, sudah itmam. Ini pendapat mereka. Allah alam bisawab. Kalau kita lihat asar di para salaf, tentu pendapat masalah ini sampai 20 pendapat. Itu sampai kapan kita boleh mengkosor ya? Sebagian salaf ada yang sampai 2 tahun, ada yang di Azerbaijan, ada yang sampai 8 bulan. Mereka bersafar dan mereka menetap suatu tempat dan mereka kosor sampai sekian lama ya. Allah alam, sehingga pendapat yang mengatakan ini kembali kepada cukup kuat. Tapi ini saya sampaikan mazhab Syafi'i seperti ini. Ya, intinya mazhab Syafi'i syaratnya perhatikan harus jarak kosor yaitu 80 km. Yang kemudian yang kedua kalau ingin melakukan kosor ketika sudah keluar dari kampungnya yang dimana sudah melewati sawah-sawah, sudah tidak ada tempat pemukiman lagi, itu baru sudah boleh mulai untuk mengkosor dan menjamak salat. Dan yang ketiga, dia harus niat di tempat tujuan kurang dari 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari begitu tiba statusnya sudah jadi mukim, bukan lagi musafir, bukan lagi musafir. Tentu ini masalah-masalah yang panjang, waktu kita tidak cukup untuk bahas secara detail ya. Syarat yang keempat, tidak bermakmum kepada orang mukim. Ya. Kalau dia bermakmum kepada orang mukim, dia harus salat 4 rakaat. Dia harus salat 4 rakaat. Ya. Meskipun dia hanya mendapatkan 1 rakaat. Ya. Meskipun masbuk dan hanya dapat 1 rakaat. Dia harus menyelesaikan 4 rakaat.
Contoh, orang musafir masuk masjid, dia sholat, dia musafir. Atau imamnya dia dapat rakaat terakhir, kemudian imamnya salam, dia jangan cuma tambah 1 rakaat, dia seakan musafir cuma 2 rakaat. Enggak, dia harus tambah 3 rakaat lagi. Harus menyelesaikan 4 rakaat. Kenapa? Karena innama ju'ilal imamu li'utamma bih. Ya, imam itu untuk diikuti, dan itu sunnah. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu su'ila, Ibnu Abbas ditanya, "Ma balul musafir yusalli raka'ataini idzan farada wa arba'an idza tamma bi muqim?" Kenapa seorang musafir kalau salat sendirian 2 rakaat, tapi kalau jadi makmum di belakang orang mukim salatnya 4 rakaat? Apa kata Ibnu Abbas? Tilka hiya sunnah, itulah sunnah. Sunnahnya demikian. Sunnahnya demikian. Namun tidak sebaliknya. Namun tidak sebaliknya. Artinya, jika mukim bermakmum kepada musafir, maka musafir tetap boleh 2 rakaat. Musafir 2 rakaat, imam dan mukim makmum 4 rakaat. Ini pernah terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi salat, Nabi jadi imam dan Nabi salat 2 rakaat. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya ahlal balad, sallu arba'an." Hendaknya kalian salat 4 rakaat. Atimu salatakum, salat 4 rakaat. Fa innana qaumun safrun, kami ini musafir, makanya kami salat 2 rakaat. Jadi kalau mukim bermakmum kepada musafir, musafir tetap 2 rakaat. Tapi kalau musafir bermakmum kepada mukim, musafirnya jadi 4 rakaat, harus ikut imam. Tapi kita selesai dari syarat qasar, ya. Sekarang kita masuk dalam syarat jamaah. Jamaah ada 2. Jamaah takdim. Jamaah takdim maksudnya mengerjakan asar di waktu zuhur bergandengan dengan zuhur, dan atau mengerjakan isya di waktu maghrib. Yang kedua jamaah takhir. Maksudnya adalah mengerjakan zuhur di waktu asar dan mengerjakan maghrib di waktu isya. Ini bedanya jamaah takdim, jamaah takhir. Ya, masing-masing ada persyaratannya. Tapi adapun syarat jamaah takdim, syarat-syaratnya yang pertama adalah harus tertib urutan, yaitu zuhur dulu, baru maghrib, baru asar. Ikan juga maghrib dulu, baru isya. Ya, jamaah takdim. Jadi salat zuhur di waktu zuhur, kemudian salat asar. Jadi harus urutan. Kalau enggak urut maka tidak sah. Asar dulu, baru zuhur, asarnya tidak sah. Harus zuhur dulu, asarnya diulangi. Isya dulu, baru maghrib, tidak sah. Maghrib dulu, baru isya. Ini kalau jamaah takdim, jamaah takdim. Kemudian yang kedua, harus berniat jamaah sebelum salam dari salat yang pertama. Anda niat jamaah, ya niatkan begitu saya sholat. Mungkin bisa jadi niat jamaah tersebut terbetik di tengah sholat. Saya sholat zuhur nih. Sholat zuhur, tiba-tiba di masjid, tiba-tiba hujan deras. Ini jamaah aja lah.
Saya niat ketika sedang, bukan dari awal saya niat jamak. Tentunya dianjurkan saya sudah niat jamak sejak awal. Saya niat jamak zuhur dan asar. Tapi tidak disyaratkan. Disyaratkan yang penting Anda sudah berniat jamak asar sebelum selesai dari sholat zuhur. Itu yang penting. Sudah berniat untuk menjamak sebelum selesai dari sholat yang pertama. Sebelum saya salam, sholat zuhur tiba-tiba hujan keras. Saya pengen jamak deh, boleh. Tapi kalau sudah selesai sholat, zikir atau hujan, kita jamak yuk, sudah nggak bisa. Karena sudah niatnya sudah selesai. Karena niatnya harus dijamak. Innamal a'malu binniyat, tergantung daripada niatnya. Kemudian yang ketiga, niat di antara syaratnya harus al-muwalat. Muwalat harus berkesinambungan. Tidak boleh jedanya lama. Jedanya lama. Ya boleh kita jamaah salat zuhur 15 menit. Sekarang tadi jamaah asar. Enggak boleh. Enggak boleh seperti ini. Ya. Enggak boleh. Harus berkesinambungan. Ini namanya jamaah mengumpulkan secara urfi ya. Kalau cuma 2 menit, 3 menit oke lah. Tapi kalau sampai jarak setengah jam, kemudian kita jamaah, ini tentunya tidak diperbolehkan, sudah tidak dinamakan jamaah lagi. Ya. Yang keempat, yaitu an yaduma safaru ila talabbusi bitsaniyah. Ya. Tetap masih dalam kondisi musafir. Status masih musafir. Hingga takbiratul ihram, salat yang kedua. Misalnya, anak salat zuhur, kemudian anak salat asar, Allahu Akbar, dijamak. Lagi salat, tahu-tahu bis cepat sudah sampai depan rumah, atau kendaraan cepat sudah sampai depan rumah, ya. Atau kapal sudah menyandar ternyata di kampung halaman misalnya. Nah seperti ini tidak jadi masalah. Yang penting salat kedua dikerjakan masih dalam kondisi musafir. Takbiratul ihramnya, meskipun rakaatnya ternyata sudah mukim, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Lain halnya kalau misalnya dia salat pertama, kemudian dia dalam kondisi musafir. Ternyata dia mau salat asar, ternyata sudah sampai di rumah, ya sudah tidak bisa lagi. Jadi statusnya masih musafir hingga takbiratul ihram, salat yang kedua, sehingga bisa digabungkan. Meskipun pelaksananya sudah mukim, tidak ada masalah. Jadi takbiratul ihramnya masih dalam kondisi musafir. Tapi inilah syarat-syaratnya jamak takdim, ya, jamak takdim. Selanjutnya syarat-syarat jamak takhir. Yang kedua, syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat jamak takhir? Yang pertama, harus berniat jamak sebelum waktu sholat pertama habis. Pertama berakhir. Artinya apa? Saya berniat untuk menjamak zuhur dengan asar. Tidak boleh niat ini ketika waktu asar, nggak boleh. Karena kalau saya baru niat muncul waktu asar, berarti saya berdosa menunda sholat zuhur. Lain halnya kalau saya niatkan sebelum selesai waktu, saya niat jam 2, saya mau jamak lah, nggak ada masalah. Karena memang saya berniat untuk menunda sholat di waktu berikut. Adapun niat tersebut baru muncul setelah keluar waktu, ini tidak boleh, berarti jadi qadha hukumnya. Saya tidak berniat menjamak. Ternyata saya baru muncul niatnya ketika waktu asar, ya tidak bisa, berarti sholat zuhur tadi menjadi sholat qadha, bukan sholat jamak. Jadi harus berniat jamak sebelum waktu sholat pertama berakhir. Yang kedua, menurut mazhab Syafi'iyah, yaitu bahwasanya statusnya masih musafir hingga selesai dari sholat yang kedua. Harus statusnya musafir hingga
selesai dari salat yang kedua ya. Kalau ternyata ya dia sudah tidak musafir lagi sebelum salat yang kedua berakhir ya, maka jadilah salat pertama tadi yang di akhir menjadi salat qadha. Ya, salat menjadi salat qadha ya. Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Syaratnya tidak terpenuhi. Ini pendapat mazhab Syafi'iyah. Jadi contohnya bagaimana? Contohnya saya ingin jamak takhir duhur dan asar. Baik, saya sholat duhur. Saya sholat asar ternyata sebelum selesai sholat asar, dan itu waktu sholat asar memang, tiba-tiba saya sudah tiba di rumah. Nah berarti status sholat asar ini saya kerjakan sebagiannya bukan dalam kondisi musafir. Nah kalau begitu, sholat yang pertama tadi tidak bisa saya ikutkan kepada sholat asar. Karena sholat asar jadi utama, sholat duhurnya ngikut. Ketika sholat asarnya saya kerjakan dalam kondisi tidak musafir, berarti ini tidak bisa dikaitkan kepada sholat asar. Berarti sholat duhurnya jadi sholat qadha. Agak detail sedikit tapi saya ingin jelaskan aja. Ya. Namun untuk sholat ini tidak disyaratkan tertib. Jamak takhir tidak disyaratkan urutan. Artinya apa? Boleh. Artinya apa? Boleh asar dulu baru zuhur. Ini bedanya. Kenapa? Filosofinya karena ketika salat asar dikerjakan, inilah waktu utamanya. Salat zuhur suruh ngikut. Ini sudah dia punya waktu bebas, mau di depan belakang enggak ada masalah. Karena yang utama salat asar. Karena kita narik salat zuhur ke salat asar. Yang salat asarnya utama, salat zuhurnya ngikut. Dia sudah berubah waktu. Waktu dia sudah dicemplungkan di waktu asar, mau dikerjakan sebelumnya atau sesudahnya, tidak jadi masalah. Lain halnya kalau jamak takdim. Jamak takdim, zuhur yang jadi patokan. Tidak mungkin terjadi salat asar kecuali zuhur dulu. Dan zuhur pada waktunya. Sehingga harus tertib. Zuhur dulu baru asar. Saya ulang, ini bedanya salat jamak takdim, jamak takhir. Kalau jamak takdim, harus urut. Zuhur dulu baru asar. Kenapa? Karena ketika jamak takdim, jamak didahulukan, zuhur menjadi utama. Asar ngekor. Sehingga tidak mungkin akarnya ngekor kecuali utamanya dikerjakan dulu. Baru ngekorlah asar. Jadi harus ngurut. Urut zuhur baru asar. Beda dengan jamak takhir. Jamak takhir yang utama adalah asar. Zuhurnya ditarik. Kalau kita mau zuhur dulu baru asar itu yang terbaik. Tapi tidak syarat. Seandainya ada orang salat asar dulu baru zuhur tidak mengapa. Karena asar dikerjakan, zuhurnya ditarik ke waktu asar. Mau depan, sebelum, sesudah nggak ada masalah. Ini sekedar perbedaannya. Baik. Inilah sifat khusus jamak. Sehingga kalau seorang dalam kondisi musafir, dia boleh jamak dan qasar. Dia boleh qasar sekaligus jamak ya. Kemudian dibahas juga oleh muallif jamak ketika hujan. Ini sebenarnya ketika hujan tidak harus dalam kondisi musafir. Pembahasannya mungkin tidak tepat. Intinya ini tidak harus musafir. Mukim juga boleh. Menjamak ketika hujan ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya saya heran kok dimasukkan dalam buku Fiqhul Manhaj padahal ini bukan salat musafir ya. Salat ini salat umum baik musafir maupun tidak musafir boleh menjamak kalau musim hujan ya. Tapi kita ikuti buku ini dimasukkan dalam salat musafir karena dalam bab jamak. Nabi SAW pernah jamak di Madinah 7 dan 8 rakaat yaitu jamak di antaranya karena hujan ya. Namun ada syaratnya. Syaratnya pertama harus jamak takdim. Bukan jamak takhir, hujannya sekarang ya. Kalau tunggu hujan asar baru jamak takhir ya nggak bisa. Ya, memang harus jamak takdim. Harus jamak takdim. Kalau bilang nantilah kita tunda aja pas asar, nggak bisa, khawatir hujannya berhenti. Sebabnya hilang. Nggak boleh seorang, kayaknya sore nanti hujan, saya mau jamak nanti, jamak takhir hujan, nggak bisa.
Saya mau tunda zuhur, kata, nggak boleh. Ya, kamu sekarang belum ada sebab kamu untuk menjamak. Ya, kamu sholat zuhur pada waktunya. Nah, kalau hujan waktu zuhur, jangan juga bilang nanti saya jamak nanti pas asar aja. Nggak bisa jadi hujan berhenti ketika asar. Jadi harus jamak takdim ketika ada hujan. Ketika hujan masih berlangsung. Syarat yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya harus hujan yang merepotkan. Mereka ya. Di antaranya yang mengganggu, ya kalau rintik-rintik enggak, itu yang benar mengganggu. Kemudian mereka mengatakan sini di masjidin ba'idin urfan, masjidnya jauh. Artinya kenapa jamak takdim supaya orang ya udah nunggu di masjid karena nggak bisa pulang. Ya udah jamak aja. Adapun kalau masjid dekat cuma 2-3 langkah nggak usah jamak karena tidak repot. Karena menurut mereka jamak itu sebabnya karena ada masyaqah, ada kerepotan. Tapi Allah alam bisawab, ini saja yang bisa sampaikan tentang sholatul musafir dalam kitab Fiqhul Manhaji. Tadi kita mix dengan Al-Mu'tamad. Demikian kajian kita. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.